Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral merupakan timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3. Motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara yang melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena salah satu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabatnya. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, makin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia antara lain India, Swedia, Argentina, Italia, Timor Leste, Papua Nugini, dan lain-lain. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, diantaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pembelajaran beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekstensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama bidang regional. 1. ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Awal mulanya terbentuknya ASEAN yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi pada kelima negara bekas jajahan kolonialisme di wilayah Asia Tenggara, kecuali negara Thailand. Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami masa penjajahan. Tiap perwakilan dari kelima negara tersebut sepakat menandatangani perjanjian kerjasama deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. 2. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlahnya negara anggota APEC sebanyak 21 negara. Anggota APEC sering berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara. Anggota APEC antara lain sebagai berikut. Antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Chinese Taipei, Hong Kong, dan lain-lain. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Sebagai Majelis Umum General Assembly. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan,
Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap. C. Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum. Dewan Perwalian, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. Dewan ini mengatur langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan wilayah tersebut membentuk pemerintahannya sendiri. Mahkamah Internasional, yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. F. Sekretariat, bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. B. WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungan dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. D. Organisasi of Islamic Cooperation, OIC. OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OIC bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1989, lalu pada 25 September 1969 ditandatangani program pendirian OIC di Maroko. Sekretariat OIC dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal 1909. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.